Anda kembali bersama kami. Saya langsung minta Mas Jayadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi sebelum jeda, Mas Jayadi. Jadi antara parpol dengan figur mana yang saling memberi efek ekor jas? Kalau pemilu presiden sama pemilu legislatifnya berbarengan atau dalam jarak yang dekat, maksimal 3 bulanan, ini sudah terbukti di mana-mana, Christian, di semua sistem presidensil di mana-mana, di Brazil, di Amerika, di negara-negara yang menggunakan sistem presidensil, maka itu efek ekor jas itu dari calon presiden kepada partai, bukan sebaliknya. Itu yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Karena itu partai-partai penting untuk berpikir soal apa pengaruh dari calon presiden yang dia calonkan, maksudnya pasangan ya, calon presiden dan wakil presiden yang mereka calonkan terhadap dukungan partai itu di pemilu legislatif. Karena di Indonesia itu ada sejumlah partai yang mau tidak mau harus melakukan koalisi akibat adanya syarat presidensial threshold, maka minimal kalau memang calon itu bukan calon yang bisa memberikan efek signifikan positif kepada partai, paling tidak partai bisa mencari calon atau membangun koalisi dengan calon yang tidak memberikan efek negatif. Begitu. Karena temuan kami, ya, saya dan beberapa teman yang sudah kami tulis itu menunjukkan bahwa beberapa partai di pemilu legislatif yang lalu memperoleh efek negatif dari pencalonan calon presidennya. Jangan sampai itu terjadi lagi gitu bagi partai. Mas Jayadi, kalau kita asumsikan, kita menggunakan asumsi dari 3 bakal capres yang 3 teratas dari setidaknya LSI, ada Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Katakanlah ini masih asumsi, 3 partai yang mendukung saat ini posisinya mendukung atau asal dari atau kader dari 3 sosok ini adalah kader dari partai tersebut. Exclude Pak Anies ya, Pak Anies kan memang dideklarasikan oleh Nasdem. Mana yang saling memberi efek elektoral yang lebih besar? Antara misalnya Pak Anies ke Partai Nasdem, Pak Prabowo ke Partai Gerindra, atau Pak Ganjar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Yang pasti Pak Prabowo kan sudah sangat identik dengan Gerindra. Maka efeknya akan sangat besar kepada Gerindra. Dan itu terbukti dengan tingkat elektabilitas Gerindra sampai hari ini masih nomor 2 kan, atau kadang-kadang nomor 3 selisih dikit sama Golkar gitu. Nanti kalau itu belum menghitung gerakan Partai Gerindra kan. Kalau Pak Ganjar ke PDIP? Di temuan berbagai hasil survei eksperimen, yang paling tinggi efek ekor jasnya ke PDIP adalah kalau mencalonkan Pak Ganjar. Ya, itu dibanding misalnya kalau mencalonkan Puan Maharani atau calon yang lain di PDIP. Itu yang paling bisa kita lihat ya. Kemudian untuk untuk Pak Anies Baswedan, saya kira gerakan Nasdem untuk mengasosiasikan diri lebih cepat, lebih awal dengan Anies itu satu langkah yang bagus. Karena itu akan membuat asosiasi orang dengan Anies itu antara Anies dengan Nasdem itu menjadi lebih kuat. Nah, tinggal lagi masalahnya adalah Nasdem ini tadinya ceruk pemilihnya kan agak berbeda dengan pendukung Anies tadinya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari gerakan dukungan terhadap Partai Nasdem, mulai ada perubahan tuh akibat pencalonan Anies itu ada sebagian meninggalkan Nasdem kan pemilih, tapi banyak juga yang masuk. Nah, kalau berdasarkan hasil survei LSI, Nasdem itu angkanya di kisaran selalu di atas 5%-an, termasuk yang kali ini 5%-an. Padahal biasanya Nasdem itu dalam survei-survei menjelang pemilu 2019 atau sebelumnya itu selalu di kisaran 3-4%. Itu artinya kan posisi Nasdem sudah cukup positif di situ. Cuma kita akan lihat pengaruhnya itu apakah akan makin meningkat atau tidak. Itu tergantung kepada apakah peningkatan suara untuk Anies cukup tinggi atau tidak. Nah, seperti kata Bang Andri tadi, peningkatan suara untuk Anies, kalau analisisnya kita sederhanakan ya, untuk mudah-mudahnya aja, itu kemampuan Anies untuk memberikan efek ekor jas kepada partai yang mendukungnya tergantung pada kemampuan dia mengambil suara di basis-basis pendukung Jokowi. Nah, di sini Anies kan bertarung sama Pak Prabowo. Sementara Ganjar berusaha mempertahankan mati-matian basis dukungan suara Pak Jokowi itu sebagian besar ke Pak Ganjar. Ya. Untuk sementara ini memang sekitar di LSI itu masih sekitar 46%.
dari pemilih di daerah-daerah yang dulu Pak Jokowi menang itu masih 46%-an ke Ganjar, sekitar 14% itu ke Prabowo, sekitar 11% ke Anies. Kecil masih ya, begitu. Kalau relatif kita kecil. menggunakan simulasi 10 nama. Oke. Nah, Kang Saan, perlahan tapi pasti sepertinya kemudian bisa diasosiasikan Pak Anies memang secara internal kemudian dilakukan strategi itu meskipun belum kita tahu siapa nanti yang menjadi kawan koalisi dari Nasdem. Ya, memang kita sudah mendeklarasikan ya, Nasdem mendeklarasikan untuk mengusung Pak Anies, dan kita juga terus berupaya untuk mensosialisasikan terkait dengan soal deklarasi Nasdem. Ini penting memang, walaupun kita tidak serta-merta ya, ini soal efek ekor jas. Tapi ketika asosiatif Anies dan Nasdem, tentu juga pelan-pelan memang terlihat dari semua lembaga survei, baik dari yang ditampilkan tadi ya, dari Carta, dari Lembaga Survei Indonesia, dari SMRC, itu seperti Mas Jayadi sampaikan, dulu 1 tahun menjelang pemilu elektabilitas Nasdem itu di survei-survei itu kan tidak pernah 2019 ya? Itu, dan sebelumnya juga itu 2, 3 gitu kan, dapat 4 aja kita kadang sudah luar biasa. Nah, sekarang itu kan tembus di 5% bahkan sampai 6. Ini kan ada grafik yang naiknya cukup eksponensial. Ya, eksponensial ya gini kan. Jadi enggak zigzag ya. Nah, menurut saya kalau tren ini positif tentu lama-lama kan akan tembus juga. Dan sekarang kan ada di posisi kelima ya. Tapi sekali lagi, siapapun yang melakukan survei termasuk Lembaga Survei Indonesia ini bisa menjadikan catatan dan bahan evaluasi bagi Partai Nasdem dan juga nanti bagi calon presiden yang diusungnya untuk merumuskan langkah-langkah politik ke depan. Strategi pemenangannya. Ya. Kan itu. Saya ke Pak Nusirwan, meskipun saya sedikit sekali harapan saya sebenarnya untuk dijawab, tapi tadi menarik tadi apa yang dikatakan oleh Mas Jayadi bahwa Ganjar Pranowo dibanding dengan tokoh-tokoh internal PDIP yang lain yang paling besar memberikan insentif elektoral kalau Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP. Jadi saya pertanyaan normatif saja deh, tanggapan Pak Nusirwan. Tanggapannya adalah nanti pada saatnya tentu berdasarkan kajian dari semua hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi Ibu dan juga berdasarkan pemahaman atau tinjauan atau katakanlah evaluasi yang panjang untuk mengawal negeri, mengawal Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang paling tepat itu tentu beliau sudah mempersiapkannya ya, dan termasuk juga tentu mungkin apa yang sudah menjadi produk dari lembaga survei. Nah, nanti itu kan semua menjadi kumpulan dan pertimbangan yang cukup nanti menjadi hal yang lebih melengkapi untuk sampai kepada sebuah keputusan yang tepat, definitif dari Ketua Umum ya? Yang tentu itu sesuai dengan. Nah, tampaknya ada. Nanti tunggu saja saatnya dan. Ya, nanti tunggu saja saatnya. Ini masih sama saja nih Kang, pertanyaan yang saya undang Pak Nusirwan berapa kali nih, tapi selalu sama loh. Ya kenapa Pak Nusirwan? Yang harusnya juga yang ditanyakan juga yang lainnya apabila memang sudah memenuhi persyaratan tersebut kan juga sama. Kenapa yang dikejar-kejar hanya kita saja untuk mengambil? Itu ada alasannya Pak Nusirwan. Karena dari hitung-hitungan matematis kan salah satunya partai yang bisa langsung mengusung tanpa menunggu kawan koalisinya siapa kan PDIP. Itu satu. Yang kedua tadi. Kenapa Pak? Kemudian koalisinya Mas Andre, koalisinya Pak Saan, itu kan sudah bertiga sudah
ya silahkan diumumkan. Kenapa nggak diputuskan? Mbak Wah, juga kalau nggak Nasdem fair, sudah ya Pak. mengumumkan ya Pak Anies kan? Nasdem sudah mengumumkan sedang mencari Kawan koalisi. kawan koalisi. Ini udah proses kan. Sama saja. Nah, kalau Gerindra juga sudah mengumumkan udah, Pak tapi kalau Prabowo. ini udah cukup sebenarnya. Gerindra dan PKB sudah cukup. Udah lebih threshold. Tuh, Pak Nusirwan aja nih belum. Enggak, Pak Saan juga sudah cukup, kan sudah ada koalisi. Tinggal diumumkan. Kenapa Belum tidak katanya, diumumkan, masih Pak? buka komunikasi dengan PKS dan Demokrat. Ya, kalau statusnya membuka komunikasi sama aja lah, cuma beda-beda teknis. Ya, jadi enggak lah, jangan begitu. Jadi kalau misalnya Mas Tenok, semua pihak tentunya juga harus menghargai mekanisme di internal masing-masing. Jadi Baik. kalau misalnya hari ini juga boleh diumumkan, Mas Andri juga siap kan, sudah lengkap, sudah 20%. Iya, soalnya sudah ada sekber kalau Gerindra dan PKB. Udah ada sekretariat Kalau bersama bahasanya Pak sudah ada Nusirwan. ini, sudah ada itu, Iya. kan. Begitulah pandainya berputar-putar, tapi sebetulnya sama saja. Sama-sama belum mengumumkan, kan begitu. Silakan. Sebenarnya negeri ini kan demokrasinya dijamin ya, tidak ada pemaksaan. Kalau misalnya sekarang kesulitan pasangannya, calonnya Mas Andri, ya udah Mas Andri aja jadi wakil presiden juga boleh, kan gitu aja. Katanya mau, ya Mas Jayadi. Kalau saya tambah sedikit ya, kalau Bang Andri kan sebetulnya persyaratan koalisi dari segi presidensial threshold-nya udah lengkap kan, calon presidennya sudah ada. Demikian juga persyaratan presidensial threshold untuk PDIP juga sudah lengkap gitu. Nah, mereka belum mengumumkan secara lengkap capres cawapresnya. Itu bisa dua kemungkinan kan. Kemungkinan pertama memang belum lengkap capres cawapresnya. Misalnya dalam konteks Bang Andri itu cawapresnya belum lengkap, belum ada. Tapi bisa juga sudah ada kan. Demikian juga dengan PDIP. Bisa jadi itu sudah ada sebetulnya paket Tapi belum lengkapnya. diumumkan saja maksudnya. Nah, mengapa belum diumumkan? Bisa kemungkinan kedua. Jadi kalau salah satu berani mengumumkan lebih dahulu, maka yang lain bisa mengantisipasi kan? Oh, ini juga bisa jadi bagian dari strategi dari masing-masing partai untuk menahan diri belum mengumumkan ya. Oke. Betul. Tapi kalau untuk Kang Saan, ya bisa tiga kemungkinan untuk Kang Saan menurut saya. Satu, memang belum terbentuk koalisinya kan, baru satu partai punya capres kan. Dua? Yang kedua, memang tiga partai itu. Jadi pertama capres-cawapresnya belum ada, yang kedua tiga partai itu memang sedang alot untuk menentukan jadi koalisi apa enggak gitu. Tapi bisa juga faktor ketiga sama, sebetulnya mereka sudah setuju untuk berkoalisi, sudah punya cawapres dan capres, tapi sama nunggu juga sampai menjelang last minute. Atau mungkin juga Bang Jayadi teman-temannya Kang Saan ini malah nanti pindah dukung Pak Prabowo bisa juga. Ini narasi ini bisa muncul karena kenapa nih Bang Andre? Ada pendekatan kepada partai-partai yang bakal jadi calon kan politik itu dinamis. Kalau Kang Saan nggak juga ijab kabul kan bisa juga masuk, batal kan gitu loh. Ini ada komunikasi kan saya bilang kita komunikasi baik dengan PDI Perjuangan bagus, dengan Partai Nasdem bagus, PKS, Demokrat, Partai Golkar, P3. Kalau misalnya kawan koalisi Partai Nasdem ini mau diambil, berarti nanti nggak jadi Pak Anies maju di Pilpres. Nggak tahu, tanya Kang Saan. Kalau kita tanya Kang Saan. Proses kan terus dijalani. Kita udah punya sosok lah, udah declare, dan saya yakin tiga partai calon koalisi ini kan dengan figur Pak Anies kan udah cocok semua. Ada hal-hal yang memang dalam sebuah proses membangun koalisi itu kan tidak gampang ya, untuk menyamakan hal-hal yang sifatnya subjektif dan sebagainya menjadi hal yang objektif. Sama aja misalnya ya, bukan mencampuri ya, misalnya Mas Andri aja yang sudah bikin nota kesepakatan bersama tahun yang lalu ya, itu pidato di Sentul kan bersama-sama, sekarang bikin sekber,
dari semua persyaratan yang disebutkan Mas Jayadi sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden, malah lebih kan gitu kan. Itu kan hampir 20 sekian persen, berjalan panjang. Kan juga masih butuh waktu juga, masih butuh proses kan untuk mendeklar ke publik bahwa saya berdua mencalonkan presiden dan wakil presidennya ini. Nah, tinggal datang ke KPU aja pada saat pendaftaran dibuka kan gitu. Nah, ini saja misalnya masih butuh proses. Apalagi yang baru yang masih satu kan, misalnya baru calon presidennya saja. Kenapa? Memang politik itu sangat dinamis ya, bahwa kami saja Partai Gerindra dan PKB sudah tanda tangan, sudah ada sekber bersama dan sudah kita masih menunggu bergabungnya partai-partai yang lain. Termasuk calon kawan koalisi Partai Nasdem. Siapa tahu teman-temannya Kang Saan juga bergabung dengan kami. Bahkan mungkin Kang Saan yang bergabung dengan kita kan walau-walau. Politik itu sangat dinamis. Sangat jadi cair, Fristian, barang nih pendaftaran Oktober Fristian. Jadi ya kemungkinan ya kalau kita lihat sejarah ya Kang Saan, pencalonan itu biasa selalu last minute. Ini last minute, apakah ini kode keras kalau ke kita, ke publik, bahwa ya sudah kita semua harus bersabar di 3 bakal capres yang tertinggi elektabilitasnya baru kita dengarkan atau kita pastikan bakal jadi capres atau enggak, atau bakal capres atau enggak, itu last minute menuju Oktober atau seperti apa? Usai jeda kami akan lanjutkan obrolan terkait hal ini di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.